Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang seneng ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Udah menjelang sore, waktu kita sampai di kawasan perbukitan Cipelang, Kecamatan Cijeruk di Bogor, Jawa Barat. Ini mah lebih sore dari kemarin, Pak. Nih kita lagi pengen camping di tempat yang deket-deket aja. Kayaknya ini tempat camping juga ya? Berangkat dari Depok, abis asar, menjelang maghrib, udah sampai. Buset deh, dari mana? Kan kita di blok ini. Iya. Alhamdulillah ketemu lahan yang lapang, terus dapat pemandangan lepas ke arah kota di bawah. Udah ada Kamsi nih duluan yang ngetekin tempat, alias remaja kampung sini nih, anak kampung sini yang duluan buka tenda. Sama kayak kita, malam minggu nyari tempat yang kongko kayaknya. Asik kan di tengah alam terbuka gini. Oh, ada kode brand. Bagus. Lahan ini katanya emang kedepannya mau buat tempat camping. Di sini tuh udah ada satu toilet. Tempatnya enak, view dan city light-nya ini yang bikin camping tambah syahdu. Oh, takut ngeri-ngeri. Oh. Ada dah, udah blok satu deh. Terus kita malam ini bikin pisang goreng dong. Pas banget ada pisang di rumah, tinggal beliin tepung pisang aja. Itu kan ada tuh tepung pisang goreng instan ya, yang udah jadi, beli deh di supermarket, bawa. Nah, Lana dan Keanu udah bisa kalau masak-masak gini doang. Tinggal campurin tepung instannya pakai air dikit, masukin tuh pisang yang udah dipotong-potong, goreng, udah jadi gampang dan enak. Wih, cukup. Ya. Nah, itu nih bagus. Ya, berdiri. Oh, pisahin nih, pisahin. Yang kosong. Udah, angkat. Gosong. Alhamdulillah ya, kalau hari biasa mama papanya kan sibuk kerja. Nah, kalau gini nih pas memaksimalkan hari libur kumpul semua. Di botol yang pas pedahan itu diker. Minum apa itu? Pisang goreng. Minum apa? Ini buat kopi. Bisa deh. Ini mau pakai ini nih. Manis. Enggak, lebih suka pakai sambal. Langit sempat mendung tadi sebenarnya. Udah berapa kali air netes, tapi nggak jadi hujan. Itu punya Mbak. Ya alhamdulillah, senang juga. Jadi kan kalau nggak hujan gini bisa duduk santai ya, sambil memandangi kelap-kelip lampu. Udah benar ada harus agak gosong ya. Hujan. Keren. Di Cipelang ini udaranya pas sejuknya, dingin dan segernya dapet, tanpa kita perlu bungkus badan sama jaket yang tebel-tebel gitu. Emang nggak sedingin kawasan Puncak atau Lembang, cuma nggak kalah nyaman lah urusan suhu sama udaranya. Keren.
Tepungnya bikin aja nggak mah? Tepungnya bikin aja nggak? Ya nggak apa-apa, bikin aja. Dan ini nih kenyataannya. Seberapapun banyaknya kita makan pisang, ternyata nggak nendang kalau belum ketemu nasi. Jadilah goreng nasi buat makan malam. Lagi. Terus tambahin lauk chicken wing sama telur dadar. Bahagia langsung perutnya. Anginnya kenceng. Anak-anak tuh ya, kelar makan nasi, langsung naik ke tenda. Rebahan mereka tuh. Niatnya mau memandangi pemandangan tuh dari rooftop tent. Tapi nggak tahu deh, kayaknya abis itu langsung pada ketiduran. Lebih dari 10 km kali. Nah, sementara anak-anak rebahan di atas, gini nih, mamanya masih ada sedikit sisa kerjaan. Ada beberapa file yang masih direview dan dikirim. Ya, kalau buat yang beberapa kali camping bareng kita sih mungkin nggak heran ya. Karena kemana-mana kalau perjalanan panjang pasti aja bawa laptop. Soalnya, kadang-kadang orang ngelihat luarnya doang nih, kelihatannya bebas gitu, bisa cuti lama-lama. Tapi sebenarnya kerjaan kantor nggak sepenuhnya ditinggal. Karena apa? Karena kerja itu penting, biar punya modal buat jalan-jalan, gitulah kira-kira. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat video kita yang 16 hari kemana, 16 hari kemana, 2 minggu, 10 hari, percaya deh, itu laptop pasti ada, termasuk jadi salah satu bahan bawaan kita. Karena di tengah jalan ada aja urusan kantor yang nggak bisa kita tinggalin, sehingga harus buka laptop. Pengennya sih kerjanya bisa tiap hari kayak gini ya. Kerjanya di luar aja gitu, outdoor, itu malah lebih suka, nggak usah masuk kantor. Tapi nggak tahu deh, apakah bisa lebih bahagia dengan pemasukannya, nggak ngerti juga. Makanya buat kami nih, buat kami-kami yang sering bawa kerjaan sambil jalan-jalan, keberadaan power station kayak Blue Yeti ini penting banget. Buat kita yang suka camping, road trip ya, overland, atau kegiatan outdoor lain, pasti ada aja kita ketemu tempat yang nggak ada colokan listriknya. Listrik ada, tapi kalau kita mau nyolok kemana gitu. Jadi tenanglah kalau ada power station gini. Fungsinya mirip kayak power bank, tapi kemampuannya raksasa. Ini tuh nggak sekedar buat ngecharge gadget ya. Ini bisa juga buat nyolokin rice cooker. Ayo nih, mana nih para camper yang nggak bisa ketinggalan rice cooker? Ayo nunjuk, ngacung. Ini nih cocok ya buat dibawa. Karena kapasitas si Blue Yeti EB70 atau Blue Yeti EB70 ya yang kita punya ini mencapai 1000 watt. Kalau selama alat elektronik yang kita pakai totalnya di bawah itu, bisa dicolok langsung sekaligus. Jangan-jangan bisa juga dia buat nyetrika. Gitulah. Yang penting malam ini kerjaan beres ya. Jadi otaknya tenang, bisa tidur nyenyak dan rileks. Minggu pagi cuaca lumayan cerah, gunung-gunungnya jadi kelihatan lah dikit-dikit gitu bayangannya, seru lah gitu. Gak tahu ya kenapa kita suka banget ngeliatin matahari baru muncul. Mungkin bukan kita doang, semua rasanya suka kegiatan outdoor. Pasti momen sunrise, momen sunset, itu momen yang sangat dicari karena suasananya magical gitu. Kalau pas masih ada kabut-kabutnya gini, tambah cakep kan ya. Ini yang bikin selalu kita tuh suka banget buat camping lagi dan lagi. Apalagi camping di tengah alam terbuka kayak gini.
sebagai emak-emak yang gak suka bawa banyak barang, inilah panci ajaib yang gak pernah ketinggalan. Satu panci bisa buat macam-macam. Bisa buat ngerebus mie, bisa buat goreng-goreng, bisa juga buat manggang roti gitu. Praktis kan ya, gak usah banyak perabotan tuh di mobil. Ay, marati susu, marati corner. Ini marati corner, marati. Oh, bagus kan? Ketitemnya dibuka ya. Abis dibuat manggang roti, pancinya dipakai lagi nih buat manasin kornet yang kemudian kita kasih bumbu spaghetti. Kornet selesai tuh ya. Kornet dicampurin bumbu spaghetti gitu. Terus panci dipakai lagi buat goreng telur. Ketelurkan lah. Ya mas. Niatnya bikin sunny side egg kayak di hotel-hotel. Kadang berhasil, tapi lebih sering gagal. Adalah satu yang berhasil. Piringnya langsung jadi panas. Alhamdulillah punya anak doyan makan dan gak pilih-pilih karena emang gak punya pilihan mereka. Harus makan makanan mamanya. Gak ada warung di sini. Kornet yang dicampur bumbu spaghetti dipakai buat isian sandwich ala-ala. Wah, telurnya dimasukin juga sebagai lapisan di dalamnya. Ajaib loh, rasanya enak. Pada doyan semua. Ada yang satu kurang sih sebenarnya, yaitu kurang sayuran. Kan lebih mantep nih kalau dikasih tomat atau selada. Cuma kan kemarin itu berangkatnya buru-buru ya, nggak sempat belanja. Ya perginya abis asar, abis Papa Herin kerja. Gitu kira-kira. Makan. Tuh adik makan tuh. Enak. Enak. Ini saatnya kita jelasin power station Blue Yeti yang kita bawa. Nah, ini dia alat yang membuat kita nggak perlu nyari warung buat numpang ngecharge. Kan ada tuh banyak yang perlu di-charge, terutama baterai HP. Terus ada baterai drone, terus ada baterai kamera, terus ada juga laptop yang perlu di-charge. Nah, kali ini kita mau ngenalin nih tools baru yang dipunyain sama tim Ajak Anak, yaitu ini dia, Power Station Blue Yeti. Ini tipe yang kita punya adalah EB70 atau EB70. Nah, ini enak banget buat kita-kita atau teman-teman yang suka kegiatan outdoor, mau camping, mau overlanding gitu kan, road trip jauh-jauh gitu, karena nggak selamanya kita gampang ketemu power ya atau colokan listrik. Ini kita bisa bawa. Fungsinya sih kayak power bank gitu, tapi kan dia power bank yang raksasa ya, kapasitasnya aja 1000 watt. Jadi kita tuh bisa nyolok
berbagai gadget kita dalam waktu bersamaan. Bluetooth EB70 ini kapasitasnya 1000 watt, beratnya itu 9,7 kilo, hampir 10 kilo. Lumayan sih, agak berbobot. Tapi kalau dibanding sama pentingnya dia buat kita di perjalanan, itu nggak ada apa-apa beratnya. Apalagi kan bentuknya compact gini, gampang dibawa, dimasukin ke dalam mobil. Nah, bisa ngapain aja? Dia bisa ngecas handphone, itu bisa sampai kalau smartphone 50-70 kali. Kemudian dia ini kalau kita masak nasi pakai rice cooker, buat teman-teman yang suka camping pakai rice cooker ya. Kalau rice cookernya itu 200 watt, itu bisa dipakai sampai 2-3 jam. Terus kan lagi musim tuh ya, pakai lampu-lampu estetik gitu ya, LED bulb gitu. Nah, itu bisa dipakai sampai 30 jam. Asik kan? Jadi nggak perlu kalau kita cari tempat camping, dapat yang nggak ada aliran listriknya, udah no worries. Atau kita overlanding, kita minggir di tempat yang nggak ada listriknya gitu ya, misalnya karena udah kepepet tengah malam, tinggal pakai ini, aman gitu. Cuma pastikan sebelum kita jalan dia di-charge aja sampai full gitu. Nge-charge-nya juga dia eco-friendly nih teman-teman. Kalau kita pakai genset kan harus pakai BBM solar ya. Kalau sekarang kan lagi musimnya green energy, kita harus ramah lingkungan kan. Nah ini kalau kita pakai power station kayak gini, ini ramah energi. Karena apa? Karena dia ngecasnya pakai listrik satu, yang kita bisa lakukan di rumah atau di tempat manapun. Kalau kita transit gitu, misalnya di SPBU, kita colok gitu ya. Kemudian satu lagi, dia bisa di-charge pakai solar cell, pakai panel surya gitu. Jadi kalau punya waktu kayak gini, senggang gini ya, di tempat yang mataharinya berlimpah, habis kita pakai gitu, mau kita penuhin lagi, kita bisa pakai solar cell gitu kira-kira. Ini solar panel bisa kita manfaatin sebagai sumber tenaga si power station ini. Jadi si power station ini kalau udah habis listriknya, karena kebanyakan dipakai, di charge persis lah kayak kayak power bank gitu. Sifatnya portable, jadi solar panel ini juga dibentuk biar gampang kita bawa kemana-mana. Lihat setipis ini. Oke, sekarang kita mau ngecek gimana caranya untuk ngecharge pakai solar cell ini ya, ngecharge Bluetooth power station. Jadi ini di bagian belakang sini tuh ada, jadi ini tuh ada kabelnya di belakang sini. Ini dia, kita tarik keluar. Ini kabel yang terhubung sama panel surya, kita hubungin sama kabel ini. Yang merah ketemu merah. Lalu ini colokannya kita charge ke sini. Nah, ini kita colokin. Nah, lihat tuh. Tahu ini ngecas apa enggak? Ada di tulisan inputnya tuh ada angkanya ya. Angkanya muncul, tulisan input, kemudian indikator baterainya tuh naik turun. Itu tandanya proses ngecas lagi berjalan gitu. Kalau tulisan outputnya 000 karena memang nggak ada daya yang dikeluarin dari power station ini. Kita cabut semua tadi gadgetnya. Kenalin part-partnya ya. Ini yang bagian sini adalah DC output, dimana kita bisa ngecharge di sini pakai Type C, handphone yang pakai Type C di sini boleh, gadget-gadget itu, laptop juga sekarang ada yang chargeran Type C. Ini USB, terus ini ada koneksi yang kayak apa tuh? Adalah yang kayak buat biasanya buat headset. Nah ini kalau kita mau ngecharge pakai lighter. Nah ini yang kayak dicolokan mobil-mobil gitu.
Ini nih di sini. Terus ada AC outputnya ini. Jadi kalau misalnya kita mau nyolok-nyolok gitu, pakai colokan-colokan, ini bisa dipakai. Dua ini. Kemudian ini ada lampunya loh. Jadi kalau misalkan malam-malam, nah nyala tuh lampunya. Ini buat yang lebih terang lagi. Lalu ini kedap-kedip. Nah ini kedap-kedip. Kita matiin. Gitu. Terus yang paling keren lagi, ini kita udah dilengkapi sama wireless charging. Kalau smartphone sekarang kan banyakan yang wireless tuh buat ngecharge-nya. Nah itu udah bisa langsung ditaruh di sini, celok aja ngecharge dia. Iya bener. Oh. Itu ada bunyinya. Nah, satu gadget kepasang. Nah, ini kita mau ngecas baterai drone, kita colokin. Nah, ini handphone Keano, ini bisa sekalian juga kita cas. Itu kira-kira. Nah, ini karena kapasitasnya 1000 watt, jadi intinya kita bisa ngecas gadget apapun selama dia dalam range di bawah 1000 watt itu. Itu kursi aku. Elah. Jadinya nggak perlu takut kita powerless gitu. Biar Bu Leti menjalankan tugasnya, kita asik main-main aja. Gede sih. Wih, gede. Masa masih Nyangkul, nyangkul. beneran juga. Siapa yang menang tadi? Elah lagi cuma di gini doang. Wah. Terus Mbak, yang banyak Mbak. Jelek nih. Ya habis lah. Menang. Atau gitu mau kasih yang kecil aja. Oh. Gitulah ceritanya. Buat kita-kita yang suka bertualang ke tempat-tempat yang minim fasilitas perlistrikan, padahal masih butuh buat menunjang kegiatan sehari-hari gitu kan, kayak beresin kerjaan gitu ya. Bu Leti ini menjadi solusinya. Kitanya bahagia gitu kan, bisa belusukan, sisanya Bu Leti yang membereskan urusan. Power up our happiness, gitulah kira-kira. Sekian ajak anak kali ini, ikuti terus petualangan kami selanjutnya. Wassalamualaikum.